Masalahnya di sini, Wak. Charlie itu tuh bukan sekedar tertarik buat nambah ilmu atau wawasan dia aja, bukan. Di sini tuh dia menikmati dengan cara yang tidak wajar, sampai-sampai udah jadi obsesi gitu loh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan datang lagi membawakan satu kisah kriminal lagi, Wak. Cerita ini tuh adalah tentang seorang remaja 13 tahun yang menghabisi nyawa orang terdekatnya hanya karena memendam emosi yang terlalu dalam. Kejadian itu sempat bikin masyarakat geger, tapi anehnya kasus ini tuh ditutup dengan alasan pelaku ini masih di bawah umur. Nah, remaja itu kemudian melanjutkan hidupnya lagi dengan dia bersekolah, dia kuliah, dia menikah, dan juga hidup normal seperti orang biasa. Tapi di balik hidupnya yang normal ini, sisi gelap pelaku ternyata tidak pernah benar-benar hilang, Wak. Pada saat dia bertumbuh dewasa, kecenderungannya buat nyakitin orang lain ini meledak lagi. Cuma bedanya kali ini jauh lebih brutal karena ada obsesi nggak lazim yang dia sembunyikan diam-diam. Bahkan nih, Wak, ya, dia ini juga sempat dikaitkan dengan beberapa kasus cold case yang pernah terjadi di Florida dan juga di Miami, Amerika dalam kurun waktu 1970-an sampai 1980-an. Hah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini melibatkan seorang anak laki-laki bernama Carl Eric Brand atau biasanya dipanggil Charlie Brand. Dia ini lahir pada tanggal 23 Februari 1957 di Fort Wayne, Indiana, Amerika. Ayahnya bernama Hobart dan ibunya bernama Ailsia. Nah, Charlie ini 4 bersaudara, Wak. Dia anak kedua, kakak perempuan yang namanya Angela. Terus adik 2 terakhir ini perempuan semuanya, namanya Jessica dan juga Melanie. Pada saat itu, Hobart, ayahnya ini bekerja sebagai insinyur di perusahaan perminyakan. Nah, pekerjaan itulah yang menuntut Hobart dan juga keluarganya tinggal pindah-pindah kota tuh, bahkan pindah-pindah negara. Mulai dari Indiana, pindah ke Connecticut, terus lanjut lagi ke Florida, bahkan sampai ke Caracas, Venezuela loh. Mereka pindah-pindah terus lah kerjaannya. Nah, meski kelihatan menyenangkan, keseringan pindah kota dan juga negara ini, Wak, justru membuat psikologisnya si Charlie ini terganggu. Karena setiap kali dia tuh udah mulai betah dan dia punya teman di satu kota nih, keluarga kan harus pindah tempat baru lagi kan gara-gara kerjaan bapaknya. Jadinya si Charlie ini pun tumbuh tanpa tahu apa itu makna rumah. Karena baginya setiap kali tempat itu ya udah cuma sebentar aja. Dan setiap orang yang ditemuinya ya pasti nanti akan ditinggalkan lagi ya. Kayak gitulah kurang lebih. Selain itu, Wak, Charlie ini juga tumbuh menjadi anak yang pendiam, canggung, serta sulit bergaul. Karakter itulah yang membuat Charlie itu sering dibully sama kawan-kawannya. Woi, jangan woi mau kawanan sama si Charlie, woi aneh dia orangnya nggak asik, orangnya diajak main, nah gitu-gitu kan sama kawannya. Dan kalau di sekolah Charlie ini dicap tidak asik nih, di rumah pun dia juga dianggap nggak pernah cukup, Wak, di mata bapaknya. Dia kan anak laki-laki satu-satunya kan, nggak pernah cukup di mata bapaknya tuh. Entah atas dasar apa nih, Wak, tapi Hobart itu selalu menganggap Charlie itu kurang jantan gitu loh. Makanya setiap kali akhir pekan Hobart itu tuh selalu memaksa si Charlie untuk ikut aktivitas yang dianggap jantan, macam berburu, latihan menembak, dan juga ngurusin bangkai hewan buruan mereka. Disuruh kayak gitu sama bapaknya. Semua aktivitas ini bukanlah hal yang disenangi sama Charlie, Wak, melainkan itu macam ya ujian kejantanan yang memang harus dilakukan Charlie atas perintah bapaknya. Dia nggak suka buat kayak gitu. Pelarian Charlie waktu itu cuman ke anjing kesayangannya aja, anjing peliharaannya. Tapi itu pun dilarang juga sama si Hobart yang nganggap main sama binatang tuh bikin laki-laki lemah, kata bapaknya. Nah, larangan inilah yang bikin si Charlie makin frustasi lagi. Apa-apa nggak boleh sama bapaknya kan. Nggak berhenti di sana, Wak. Hobart ini juga sering melarang si Charlie ini untuk menunjukkan perasaannya hanya karena dia anak laki-laki. Karena buat si Hobart, Wak, nangis atau terlihat rapuh itu adalah aib bagi dia. Sementara buat si Charlie, semua larangan itu ya pasti bikin dia makin tertekan lagi lah kan. Karena dia nggak pernah bisa jadi dirinya sendiri. Nah, lama-kelamaan Charlie pun terbiasa mengubur rasa sedihnya, rasa kesalnya, mau juga rasa amarahnya kan. Dikubur terus, dipendamnya terus lama-lama. Masalahnya, emosi itu akan terus menumpuk seperti bom yang siap meledak kapan aja. Dan betul aja di usianya 13 tahun, meledaklah bom itu. Jadi ceritanya suatu hari nih, Wak, ya, ketika si Charlie sudah berusia 13 tahun, Charlie sama keluarganya ini termasuk sama anjing kesayangannya, anjing peliharaannya, pergi berlibur. Awalnya semua berjalan normal memang, Wak.
Sampai kemudian Hobart seperti biasanya maksa si Charlie ini sama anjingnya untuk ikut dia berburu. Nah, pada saat udah berada di tengah hutan, si anjing peliharaannya itu tiba-tiba kaget karena dia mendengar suara tembakan dan juga gerakan hewan-hewan yang di balik semak. Kan masuk ke hutan tuh, kaget lah. Naluri hewan itu yang bikin si anjing peliharaannya ini panik. Terus si anjing ini lari lah itu terbirik-birik masuk ke semak, kan gegara kaget dengar suara tembakan. Nah, Hobart bapaknya ini memang udah dasarnya gampang naik darah. Bukannya dia sabar menunggu, dia malah emosi. Dengan enteng waktu itu Hobart ini ngarahin senapannya ke semak-semak dan melemparkan tembakan itu tepat ke tubuh anjingnya Charlie. Tepat di depan mata si Charlie, anjingnya mati. Ngelihat anjing kesayangan satu-satunya yang paling dia sayang ini tewas di tangan bapaknya, hati Charlie pun hancur sehancur-hancurnya, Dia pengen nangis waktu itu kan, dia pengen marah, tapi itulah tadi larangan Hobart itu selalu terngiang-ngiang di pikiran dia. Laki-laki tuh nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Kalau kau nangis kau kelihatan lemah, itu yang ada dalam pikiran dia kan. Ya jadinya di situ Charlie cuma bisa diam aja lah sambil dia menahan sedih sekaligus amarah yang luar biasa. Dan meski baru saja kehilangan hewan kesayangannya ini, Charlie di depan bapaknya harus tetap masang muka datar, tetap melanjutkan berburu dan pura-pura menikmati sisa liburan bareng keluarganya. Padahal dalam hati dia sakit kali, sedih kali gitu. Dan betul, sepulang dari liburan, amarah dan kesedihannya Charlie soal kematian anjingnya tadi tertambah lagi yang sebelum-sebelumnya itu, belum juga reda. Semua perasaan yang dia pendam ini justru makin lama makin menumpuk, sampailah di suatu titik akhirnya meledak. Dan pas meledak itulah Charlie melakukan aksi balas dendamnya dengan cara yang gak pernah terbayangkan sama keluarganya, apalagi sama bapaknya. Masuk. Jadi ceritanya siang itu tepatnya di tanggal 3 Januari 1971 atau beberapa hari setelah anjingnya itu ditembak, Charlie ini cerita lagi duduk di ruang tamu. Nah, saat itu isi kepalanya Charlie itu udah dipenuhi sama skenario balas dendam ke bapaknya. Ya udah dipenuhi kayak gitu. Nah, nggak lama kemudian dia bangkitlah dari tempat duduknya itu, dia jalan ke kamar orang tuanya, terus dia ngambil pistol dari lemari bapaknya. Ya, nah setelah itu Charlie nyari tuh, Hobart nyari bapaknya kan, nyari bapaknya ke seisi rumah dan dia menembakkan langsung pistol itu sampai si Hobart terkapar bersimbah darah. Langsung ditembak bapaknya itu, terkapar bapaknya kan. Tapi meskipun bapaknya udah terkapar, kemarahannya si Charlie itu nggak langsung hilang gitu loh rupanya. Pandangan Charlie itu langsung beralih ke Ailes, ibunya yang waktu itu lagi hamil 8 bulan, anak kelima. Ngelihat si Charlie bawa pistol tuh ya panik si Ailes, kayak Charlie jangan Charlie. Tapi si Charlie udah nggak peduli sama sekali, dia malah udah kelihatan macam bersiap narik pelatu tuh loh. Nah karena panik Ailes langsung teriak lah, manggil anak yang pertama, Angela, tolong mama, tolong cepat panggil polisi, katanya. Tapi belum sempat kakaknya ini bergerak, Charlie udah keburu narik pelatuk pistolnya dan astagfirullah, mohon maaf, dia nembak perut Ailes 2 kali, langsung roboh si Ailes, langsung meninggal bersama dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Astagfirullahaladzim, Charlie nggak berhenti di situ, yang enggak selesai dia nembak mama yang lagi hamil sama calon adiknya nih, Charlie langsung ngarahin pistolnya ke arah kakaknya tadi, ke si Angela. Angela mau lari lah itu kan keluar rumah kan buat menghindari si Charlie. Charlie ngejar tuh dari belakang, dan pas jarak mereka makin dekat, Charlie kembali lagi mau narik pelatuknya, rupanya habis. Nggak ketembak, pistolnya habis peluru. Cuma karena ada kepalang emosi, Charlie langsung ngebuang pistol itu dan langsung dia cekek lehernya si Angela. Nah, sadar ada yang nggak betul sama kemarahan adeknya nih, Angela langsung ngomong, Charlie ini aku kakak kau loh, aku kakak kau, sayang kali sama aku, tolong aku, jangan sakiti aku, kata kakak kan. Nah, perkataan dari kakaknya barusan tadi seketika langsung bikin si Charlie ini tersentak, jadi langsung tangannya melemah, cekikannya terlepas, dan nggak lama kemudian dia macam bergumang, barusan aku ngapain ya? Ngapa nih aku? Ngapa? Aku lakuin apa? Kata gitu. Nah, Charlie ini macam linglung tuh loh, seolah dia baru sadar dari kerasukan. Dan pasti Charlie masih bingung ini, Angela berusaha keras untuk menahan rasa takutnya. Kira Angela ngomong gini, Charlie, barusan kamu nembak bapak sama ibu. Udah, tapi nggak apa-apa, aku nggak bakal ninggalin kamu sendirian, Charlie. Ayo, sekarang kita kabur aja sebelum polisi datang, kata si Angela kayak gitu kan. Charlie yang masih linglung ini ngejawab, oh iya kak, tapi aku mau ngambil barang-barang aku di kamar dulu ya, kata dia kayak gitu. Oke, cepat-cepat ambil, kakak tunggu di sini, katanya. Nah, sebenarnya kata-kata Angela itu cuman akal-akalan dia aja. Begitu si Charlie ini masuk ke dalam kamar, si Angela langsung lari ke rumah tetangga. Dia minta tolong, tolong pak,
tolong panggilin polisi. Barusan Charlie nembak bapak ibu aku. Kata siapa? Kata si Angela. Tetangga yang dilapor ikutan panik kan, langsung telepon polisi. Nah di saat yang sama ternyata Hobart, bapaknya yang ketembak tadi tuh masih hidup. Dalam keadaan bersimbah darah, Hobart berusaha meraih telepon untuk minta bantuan polisi juga. Untungnya dua polisi yang ditelepon ini gercep semua, Wak. Gak lama kemudian suara sirene polisi pun terdengar di depan rumah. Polisi udah datang, dibawa juga sama tim medis ya kan. Nah Charlie waktu itu masih ada di kamar, Wak. Panik juga dia setelah tahu polisi datang ya kan, dia sembunyilah di kamar. Nah pas polisi dan tim medis datang ini, Wak, Angela sama Hobart langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazahnya Isles. Nah by the way, lupa aku kasih tahu waktu kejadian ini, Wak, dua adiknya si Charlie, si Jessica sama Melanie itu lagi tidur dan mereka sama sekali nggak dengar ada suara ribut di rumahnya itu waktu itu. Dah, saat polisi lagi sibuk olah TKP ini, tetangga yang dikasih tahu sama si Angela tadi ngomong, "Pak polisi, tadi Angela bilang sama saya kalau yang ngelakuin ini semua Charlie, Pak." Kata kayak gitu. Nah, dengar itu, polisi pun langsung lah meriksa di mana si Charlie, dibuka kamarnya ada si Charlie di situ kan. Langsung dibawa lah ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Masih 13 tahun ya waktu itu. Tanya sama polisi kan, "Charlie, kok baru umur segini loh? Kok tega kau nembak bapak ibumu?" "Pak, aku juga nggak tahu, Pak. Aku sayang betul sama orang tuaku. Tapi rasanya, Pak ya, macam ada sesuatu yang ngedorong aku untuk habisin mereka." Kata dia kayak gitu. Jawaban itu terdengar janggal di telinga polisi, Wak. Tadi si Charlie bilang kalau dia sayang kali sama orang tuanya. Tapi di saat yang sama dia juga ngaku ada sesuatu yang mendorong dia untuk ngebunuh itu ya kan. Nah kontradiksi inilah yang bikin polisi langsung mikir, nih kayak ada nggak beres nih sama anak ini. Ditambah lagi dia masih kecil loh, masih 13 tahun ya, masih remaja. Nah untuk memastikan dugaan itu, Charlie pun dibawa lah itu kan ke psikiater untuk diperiksa kondisi mentalnya. Cuma setelah dites, Wak, hasilnya juga mengejutkan. Karena ternyata Charlie nggak punya gangguan mental sama sekali. Itu artinya apa? Tindakan Charlie tadi dilakukan secara sadar. Di situ harusnya Charlie dijebloskan ke penjara. Tapi karena usianya masih di bawah umur, masih 13 tahun dia ya kan, secara hukum dia belum bisa dijerat dengan pasal penghilangan nyawa atau pasal pembunuhan. Akhirnya pengadilan pun memutuskan untuk mengirim si Charlie ini ke rumah sakit jiwa anak, Wak, untuk direhabilitasi supaya dia bisa menyadari kesalahannya. Dah, masuk rehab dia. Mati mama dia buat, Wak. Adiknya juga tuh, astagfirullahaladzim, mama lagi hamil tuh, 13 tahun umurnya. Kayak gitu deh. Nah udah, Wak, selang 1 tahun kemudian Charlie pun dibebaskan dari rehab itu dan kembali tinggal bersama bapak sama ketiga saudaranya, Angela, Jessica, Melanie, dan Hobart. Balik ke sana lagi, balik ke rumah. Kepulangan si Charlie ini jelas bikin suasana rumah juga penuh rasa was-was lah kan, Wak. Angela yang pernah dicekek pasti yang dihantui juga merasa ketakutan. Sementara ayahnya Hobart pun nggak kalah traumanya karena dia sempat ditembak sama anaknya sendiri. Tapi dengan segala keterbatasan pilihan pada saat itu, Wak, Angela berusaha menerima kehadirannya si Charlie, begitu juga bapaknya. Walaupun anak ini atau si Charlie ini sudah menewaskan Isles, ibu dan juga istri mereka. Emang itu udah peraturannya, udah dibalikin lagi ke keluarga gitu loh. Dan sejak kejadian mengerikan tahun lalu itu, Wak, Hobart nih nggak pernah sekalipun nanya kenapa si Charlie ini nembak Isles, mamanya, kenapa Charlie-nya ke Angela dan lain-lain. Bapaknya nggak pernah lakukan itu. Hal itu dilakukan sama si Hobart karena dia nggak mau situasi di rumah makin nggak enak. Nanti takut si Charlie kumat lagi ya kan. Akhirnya udah nggak pernah diungkit-ungkit lagi. Selain nggak ngungkit kejadian itu, Wak, Hobart ini juga melakukan kebohongan dengan bilang ke Jessica dan Melanie, dua anak yang paling kecil itu, kalau ibunya meninggal gara-gara kecelakaan mobil. Dia nggak bilang kalau ditembak sama abangnya. Ya Jessica sama Melanie ya percaya-percaya aja. Apalagi juga di saat kejadian itu, di malam kejadian mereka kan juga lagi tidur kan dan nggak ngelihat langsung kejadian itu. Angela sendiri juga nggak pernah cerita apapun ke mereka, Wak, si kakak yang pertama ini, karena selalu dilarang sama bapak ya, sama si Hobart. Nah dari luar keputusan Hobart ini mungkin kelihatan kayak ya udah nyari aman aja gitu kan, Wak. Tapi yang tidak Hobart sadari, perlakuan itulah yang malah bikin Charlie ini tumbuh besar tanpa merasa bersalah. Ya kan? Alih-alih dia trauma atau tertekan, Wak, karakter Charlie justru berubah drastis, seolah kembalinya dia ke rumah ini adalah titik balik yang langsung mengubah hidupnya. Kalau dulu pas masih ada ibunya, Charlie ini susah bergaul, Wak. Setelah dia menghilangkan nyawanya Isles, entah gimana ceritanya, dia ini malah gampang punya teman dan juga nilai-nilai akademiknya selalu bagus loh, Wak. Dia bahkan termasuk salah satu anak paling pintar di sekolahnya loh. Gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya nih, singkat cerita, setelah dia lulus SMA di tahun 1975,
Charlie kuliah di bidang teknik, kemudian dia bekerja di perusahaan elektronik bergengsi yang bernama Pratt & Whitney sebagai seorang insinyur, ya. Nah, di sela-sela waktu bekerjanya di tahun 1986 ketika Charlie sudah berusia 28 tahun, Charlie ketemu sama wanita cantik namanya Terry Helfrich. Mereka pun saling jatuh cinta, terus pacaran, terus menikah lawa. Nah, meski sudah menikah, Terry ini nggak tahu sama sekali soal masa lalu si Charlie yang pernah ngebunuh mama yang nggak tahu. Hobart juga pernah cerita, kakak ipar nggak pernah cerita, Charlie juga tidak pernah cerita. Jadi Charlie ini seolah-olah menutup rahasia kelam itu rapat-rapat dan dia ini nggak ingin lingkungan sosial itu termasuk istrinya tahu akan hal itu. Dah. 3 tahun setelah menikah, Charlie memilih resign dari pekerjaannya dan dia pindah ke kawasan pesisir Florida yang bernama Big Pine Cay. Nah, di lingkungan barunya ini, Charlie sama si Terry ini dikenal sebagai pasangan yang baik kali, pasangan harmonis lah gitu. Mereka ini sering sekali ikut kumpul bareng tetangga dan hidup dalam rumah tangga yang damai serta harmonis meski waktu itu nggak punya anak. Pernikahan mereka berjalan selama 18 tahun loh, 18 tahun. Dan selama itu pula orang-orang ngelihat Charlie sama si Terry ini adalah couple goals yang patut dijadikan panutan. 18 tahun tuh. Tapi di balik keharmonisan itu, Charlie ini diam-diam sering melakukan tindakan aneh dan juga tidak lazim. Setidaknya ada 2 perilaku menyimpang yang disembunyikan Charlie dari istrinya. Ini kita bahas satu-satu ya perilaku menyimpangnya. Pertama, Charlie ini hobi ngoleksi buku, majalah, dan juga nonton acara TV yang berkaitan dengan anatomi manusia. Memang sekilas hobi Charlie ini kelihatan kayak orang pintar aja, memang suka sama dunia kedokteran ya, kan biasa-biasa aja. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang banyak kok orang yang suka acara forensik di TV ya kan. Masalahnya di sini, Charlie itu tuh bukan sekedar tertarik buat nambah ilmu atau wawasan dia aja, bukan. Di sini tuh dia menikmati dengan cara yang tidak wajar, sampai-sampai udah jadi obsesi gitu loh. Dimana hampir tiap hari Charlie ini bisa betah berjam-jam dia ngeliat foto-foto otopsi korban pembunuhan atau video sadis lainnya. Dia betah nengok itu. Awak nengok dikit aja mereng-merengkan HP ya kan. Ini nggak, dia betah. Dan nggak cuma lihat-lihat aja, Charlie ini juga mengoleksi ratusan video sadis itu di komputernya, seolah-olah itu adalah koleksi berharga yang nggak boleh hilang sama sekali. Dan semua itu Charlie lakukan diam-diam tanpa sepengetahuannya si Terry. Ya, itu perilaku menyimpang pertama. Perilaku menyimpang yang kedua adalah hampir setiap malam, Charlie ini selalu keluar rumah dengan alasan mau mancing, terus baru balik besok paginya. Pertama kelihatan normal aja sama istrinya ya kan. Sampai kemudian pada suatu hari di tahun 89 adik iparnya Charlie atau adiknya si Terry ini yang juga tetangganya mereka namanya Victor, ngelihat si Charlie pulang ke rumah dengan baju berlumuran darah. Ditanyalah sama Victor, "Bang, dari mana kok baju kau berdarah-darah kayak gitu?" Charlie bilang, "Aku habis mancing, tadi aku potong-potong ikannya, ini makanya ini darah ikan," kata dia kayak gitu. Victor nggak langsung percaya lah kayak gitu. Sejak kapan ikan bisa berdarah sebanyak itu? Karena banyak sebanyak-banyaknya aku potong ikan pasti darahnya nggak akan sebegitu banyak gitu loh. Nah, kecurigaan Victor ini jadi makin besar lagi setelah besok paginya ada kabar bahwa tetangga mereka yang tinggal 5 blok lah dari rumahnya si Charlie, nama si tetangga ini Sherry Perisho, ditemukan tewas termutilasi. Besok Arya makin curiga lagi Victor, ini jangan-jangan ada kaitannya sama ulah abang aku tuh tadi malam. Tapi entah karena takut apa gimana waktu itu Victor memilih diam dan tidak melaporkan kecurigaannya soal Charlie abang iparnya ini ke polisi maupun ke Terry juga nggak ada dilapornya. Diam aja si Victor. Jadinya udah Charlie pun tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Dan selain itu nih ada tingkah aneh lain lagi yang sering ditunjukkan sama si Charlie. Jadi di sini si Charlie itu juga udah terang-terangan nunjukin ketertarikannya pada sepupu atau ponakannya si Terry lah. Ini namanya Michelle Jones. Pokoknya saudara si Terry lah. Nah, Michelle ini adalah wanita karir, dia sukses sekali. Dia juga sering nginap di rumahnya si Terry. Jadi secara otomatis juga dia sering ketemu sama si Charlie juga ya kan. Nah, awalnya Charlie ini bersikap biasa aja sama si Michelle. Tapi lama-kelamaan Charlie itu mulai berani bertingkah macam kurang ajar gitu loh, Salah satunya si Charlie ini sering manggil si Michelle itu dengan sebutan Victoria's Secret. Ini brand pakaian dalam, Di depannya si Terry maupun di depan kawan-kawannya si Michelle, dia manggil Michelle kayak gitu. Kan agak apa sih gitu kan? Logikanya ngapain kok manggil saudara perempuan istrimu sendiri pakai brand pakaian dalam? Kan bisa kok panggil si paling sibuk,
si paling cuek, kayak gitu kan bisa. Ini enggak, Wak. Dia malah nyebut Michelle, Victoria's Secret, kayak gitu. Dan pas dengar sebutan itu, Michelle ini biasanya cuman diam aja, Wak. Dia pura-pura nggak denger aja, dia nggak mau ribut apa gimana mungkin ya kan. Cuman makin didiamin, Charlie ini masih juga, Wak, terus-terusan pakai sebutan itu untuk manggil si Michelle. Secara tidak langsung, sebutan itu kan seolah lagi menandakan kalau Charlie ini ngelihat Michelle bukan sebagai saudara istrinya ya kan, tapi sebagai objek fantasi seksualnya. Orang Victoria's Secret itu pakaian dalam kok, Wak, identik sama cewek-cewek seksi ya kan. Nah terus respon istrinya gimana Nadia si Terry? Nggak marah apa dia kayak gitu? Enggak, Wak. Terry diam aja dan dia nganggap kalau suaminya udah cuma bercanda aja gitu. Padahal jelas-jelas itu kan kelewatan kan, Wak. Hingga puncaknya pada suatu hari nih, keanehan itu mulai naik level lagi, Wak. Mulai naik level ke tahap yang jauh lebih ekstrim. Charlie betulan mewujudkan obsesi gilanya tadi dengan cara yang sadis dan gak bisa dicerna akal sehat. Masuk kita ke kejadian kedua. Jadi ceritanya, Wak, di bulan September 2004, Florida tuh lagi dihantam badai besar lah gitu. Di rumahnya si Charlie sama si Terry ini ikut kena imbas dari badai itu. Jadi mereka harus ngungsi dulu lah ke tempat yang lebih aman. Nah di situ gantian, Wak, Terry yang ngungsi ke rumahnya si Michelle, main ke rumah si Michelle atau nginap di sana lah, ngungsi lah memang. Nah nyampe di sana, Michelle jambut kedatangan mereka dengan baik. Dan selama tinggal di sana juga semua awalnya normal-normal aja. Ya udah mereka ngobrol, mereka barbekyuan, mereka ketawa. Pokoknya nggak ada tanda-tanda yang aneh, Wak, sama sekali. Nah, setelah 3 malam nginap di rumahnya Michelle, Terry ini dapat info kalau badai di tempat dia tinggal itu udah reda, mereka udah bisa pulang ke rumah. Tapi waktu si Terry ini ngajak balik ke rumah, Charlie nolak. Dia bilang nanti dulu aja lah, yang kita nikmatin dulu aja lah di sini, besok aja kita pulangnya, kata dia. Dan Terry nurut sama suaminya, dia mengiyakan dan Michelle juga nggak keberatan. Jadi mereka mau tinggal di sana 1 malam lagi nih, ya kan? Nah, akhirnya setelah beraktivitas seharian di hari itu, malamnya Michelle udah masuk kamar, Wak. Sedangkan Terry sama si Charlie ini masih deep talk bareng di bawah. Setelah beberapa waktu deep talk, waktu si Terry ini mau pamit istirahat sama suaminya, Wak, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja si Charlie ini mendekat dan langsung dicekik leher istrinya, leher si Terry. Terry mau teriak kan, dia mau nyoba ngelawan, tapi cengkraman si Charlie itu terlalu kuat, Wak. Istrinya dicekik, terus akhirnya setelah dicekik dengan kekuatan penuh, napas Terry pun terhenti, meninggal di tempat si Terry. Mati Terry di situ, Wak. Dicekik sama lakinya, kumat si Charlie. Gak berhenti di situ aja, Wak. Setelah dia memastikan kalau si istrinya ini tewas, Charlie langsung balik badan ke Michelle, saudara istrinya yang diam-diam sudah dia kagumi dari dulu. Rasa kagumnya di titik itu sudah berubah menjadi obsesi berbahaya, Wak. Dia ambil pisau, langsung dia masuk ke kamar si Michelle, tikamnya Michelle berkali-kali. Michelle lagi tidur, tewas juga si Michelle. Tiba-tiba udah si Michelle tewas, belum cukup juga untuk Charlie, Wak. Belum. Fantasi gelap yang selama ini dia simpan akhirnya meledak di situ. Malam itu Charlie langsung memperlakukan tubuhnya Michelle dengan keji. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek mutilation. Dengan tega dia penggal kepala si Michelle, dia belah dadanya Michelle, dia ambil hatinya dan mengeluarkan organ-organ vital lainnya. Itu yang dia lakukan, Wak. Semua tindakan itu Charlie lakukan dengan rapi kali, seolah-olah dia lagi ada di ruang operasi lah, ya kayak seorang dokter bedah. Kebiasaannya si Charlie yang keranjingan baca buku anatomi dan juga ngulik foto-foto otopsi itu akhirnya terlihat jelas di sini, Wak. Seakan-akan semua belajarnya yang selama ini dipraktekkannya di tubuhnya si Michelle. Itu yang dia lakukan malam itu. Gitu kan ya lah, Wak. Dan setelah melakukan aksi mengerikan itu, Charlie nggak kabur, Wak. Dia nggak kabur, dia nggak panik. Dengan santainya dia masuk ke kamar mandi, dia lepas semua baju yang udah berlumuran darah, terus dia mandi dan bersihkan diri seolah-olah mau menghapus semua jejak kejahatannya, ya kan. Udah selesai mandi apa segala macam, Charlie sempat duduk itu di kamar. Malam itu rumah Michelle ini sunyi kali, yang terdengar mungkin cuma suara jangkrik aja. Tapi mungkin di kepalanya Charlie, kesunyian itu justru berubah menjadi bising yang bikin pikiran itu jadi kacau. Mungkin di titik itulah baru si Charlie ini sadar kalau dia baru aja ngebunuh istri yang selalu ada di samping dia selama 18 tahun, ya kan, si Terry ini. Di situ mungkin Charlie baru ngeh. Dia ini baru saja menuruti fantasi tergelapnya, yaitu mutilation si Michelle. Sesuatu yang selama ini cuma dia simpan di dalam bayangannya aja. Dan mungkin juga kesadaran itu membuat si Charlie ini panik dan otaknya refleks
nyari jalan keluar. Kalau dulu setelah dia ngilangin nyawa mamanya, Ailes ini bisa lolos karena dia masih anak-anak, masih remaja. Sekarang Charlie kan udah dewasa. Itu artinya cepat atau lambat polisi pasti bakal tahu dan pasti bakal nyeret dia dalam penjara, ya kan, pasti bakal dihukum kau. Nah, karena itulah mungkin Charlie akhirnya melakukan sebuah tindakan nekat. Dia ambil tali dan malam itu juga dia langsung gantungkan dirinya di garasi rumahnya Michelle. Bunuh diri dia. Bunuh diri Charlie, mati. Habis ceritanya? Belum. Meski si Charlie ini udah mati, Wak, kasus ini nggak berhenti sampai di situ aja. Karena justru setelah si Charlie ini ngakhirin hidupnya, ada banyak kali rahasia kelam Charlie yang satu persatu berhasil dibongkar sama polisi. Bukan cuma masalah dua ini aja, Wak. Masuk makanya. Hilangnya nyawa Michelle, Wak, baru ketahuan setelah dia nggak masuk kerja keesokan harinya, waktu di paginya kan. Michelle ini tipikal orang yang rajin dan jarang absen kerja. Makanya waktu dia tiba-tiba nggak muncul, nggak ada kabar, kawan-kawannya langsung curiga. Kawan-kawannya datang lah ini kan ke rumahnya Michelle. Tapi waktu nyoba masuk ke garasi, ya kan, masuk garasi nggak dikunci. Nah pas masuk ini langsung tersiok lah mereka. Kan mereka tengok apa, mayatnya si Charlie lagi tergantung di utas tali. Charlie kan bunuh diri di situ. Ada orang bunuh diri, telepon polisi kata mereka. Meskipun mereka belum ketemu sama Michelle nih ya, kawan-kawan Michelle langsung nelfon polisi untuk segera langsung datang ke TKP. Datanglah polisi, dilakukanlah ini betulan olah TKP ya kan. Dan dengan cepat di sana ketika polisi masuk ke dalam TKP, polisi langsung bisa menemukan tidak hanya ada mayatnya si Charlie aja di situ, tapi ada dua mayat lain di tempat berbeda. Di garasi ada si Charlie, di dalam rumah ada si Terry, di satu kamar ada si Michelle. Michelle yang ditemukan dalam kondisinya sudah mengenaskan itu, ayo kan dipotong-potong dia kan. Akhirnya setelah olah TKP, polisi pun lanjut menggeledah rumahnya Charlie. Rumahnya Charlie ya, yang ada di Florida yang lagi mereka kosongkan itu. Waktu dicek, mereka menemukan ada tumpukan artikel buku serta juga majalah tentang anatomi manusia. Nah, penemuan itu bikin polisi sadar, Wak, ini mutilasi terhadap si Michelle ini pasti bukan aksi spontan nih, pasti bukan. Ada obsesi yang udah lama disimpan sama Charlie kayak kata polisi. Dan dari situlah polisi mulai kepikiran, ini jangan-jangan kasusnya Michelle ini bukan pertama kalinya yang dilakukan sama si Charlie. Soalnya mutilasi yang dilakukan sama Michelle, Wak, waktu udah dicek ya, itu terlalu rapi untuk ukuran aksi pertama kali. Gak mungkin. Akhirnya di situ polisi buka lagi nih, Wak, arsip kepolisian, arsip sejumlah kasus selama cold case di Florida dan di Miami di tahun 1980-an sampai 1990-an yang punya pola yang mirip sama kasusnya Charlie ke Michelle ini. Coba cari, ada nggak korban yang dadanya terbelah, organ vital diambil, dan semua eksekusi dilakukan rapi layaknya prosedur medis. Dicari sama polisi kan berkas-berkas itu. Dan yang mengejutkan, Wak, salah satu dari korban yang dimutilasi dengan pola yang sama seperti Michelle di rentang waktu 80-an sampai 90-an ada. Salah satunya yaitu Sherry Periso. Ingat, wanita yang tinggal 5 blok dari rumah si Charlie itulah. Sherry ini ditemukan dimutilasi kan, Wak. Waktu dicek, rupanya memang dadanya Sherry ini dibelah, terus organ vitalnya diambil. Dan polisi tahu betul, biasanya, Wak, pelaku pembunuhan itu punya tanda khusus gitu loh yang mereka tinggalkan pada korbannya. Dan tanda itu juga ditemukan pada kasus kematian si Sherry. Itu tanda belah dada sama kayak gitunya ada, Wak. Itulah kenapa polisi meyakini kalau Charlie ini juga pelaku penghilangan nyawanya si Sherry. Ada nih, Pak, satu yang sama nih, Pak. Apalagi tetangga si Charlie ya kan. Cuman sayangnya penyelidikan kasusnya si Sherry yang kemarin itu, Wak, mandek total. Padahal memang malam sebelum si jasad Sherry itu ditemukan, Victor, ada ipar si Charlie, kan sempat nengok si Charlie itu pulang sama baju berdarah-darah. Dia bilang itu darah ikan, Wak. Tapi di sini Victor nggak pernah ngelaporin ke polisi. Jadi udah bukti itu hilang kayak gitu aja. Tanpa laporan dari si Victor atau laporan saksi lainnya, Wak, polisi nggak punya alasan untuk buat curiga sama si Charlie. Makanya kasusnya si Sherry ini masuklah ke daftar cold case selama bertahun-tahun. Nah, setelah kasus Michelle ini terbongkar, barulah di situ benang merahnya kelihatan jelas nih, di mana ternyata pola mutilasi pada mayat Sherry itu identik sama mayatnya Michelle. Dan selain Sherry, Wak, ada lagi korban lain namanya Darlene Toner. Dia ini adalah seorang tunawisma yang ditemukan terbunuh di dekat sungai Miami tahun 95. Nah, pada saat itu Darlene ini juga ditemukan tewas termutilasi dengan pola yang sama, dengan dada yang terbelah macam mayatnya Michelle dan juga si Sherry.
Ya, dan selain mereka bertiga, Wak, polisi juga menduga ada 6-30 korban lain yang juga tewas di tangannya Charlie dengan ciri-ciri yang sama persis. Mereka semua dimutilasi, dadanya dibelah, dan organ-organ dalamnya dikeluarkan. Semua sama. Tapi sayangnya, dugaan itu belum bisa dipastikan karena di zaman itu teknologi DNA belum secanggih sekarang, Wak. Jadi bukti biologis yang mungkin ada nggak bisa dimanfaatkan maksimal waktu itu. Dan selain itu juga, Wak, para korban ini juga kebanyakan yang 6-30 orang ini itu kebanyakan tunawisma dan juga PSK tanpa identitas, sehingga kasusnya ya udah nggak bisa ditindaklanjuti lagi. Ditambah Charlie-nya juga udah keburu bunuh diri ya kan, udah nggak bisa dimintain keterangan lah. Sampai sini mungkin kalian juga penasaran kenapa setelah dia ngebunuh Michelle dan Terry, Charlie ini malah bunuh diri. Nadia kan bisa aja dia santai-santai, orang dia pernah kok ngelakuin hal itu sama si Sherry sama si Darlene ya kan. Nah di sini, Wak, polisi menduga itu ada dua alasan. Pertama, ada rasa bersalah, Wak, karena Terry istrinya adalah satu-satunya orang yang betulan sayang sama dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kemungkinan si Charlie ini takut ditangkap polisi karena yang dia habis itu kan orang terdekatnya kan. Charlie sendiri juga sadar, Wak, cepat atau lambat polisi pasti bakal curiga sama dia, karena biasanya dalam kasus kriminal kan ketika ada orang yang meninggal nggak lazim, yang pertama kali dicurigai kan memang orang-orang terdekat korban ya kan. Makanya daripada dia dicurigain atau bahkan ditangkap polisi, Charlie memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi lagi-lagi ini cuma sebatas dugaan aja, Wak, karena alasan kenapa dia bunuh diri sampai tadi juga aku ngejelasin kronologi, aku bilang mungkin ya belum ada yang tahu. Charlie sendirilah yang bisa menjawabnya. Yang jelas kasus bunuh diri itu jadi penutup terakhir dari kisah kriminal panjang yang dilakukan oleh Charlie Brandt, yang dimulai dari menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri pada saat dia belasan tahun dan berakhir menghabisi istri serta saudara istrinya sendiri demi obsesinya yang gelap dan juga tidak lazim. Dan juga selain itu, setelah kasus mengerikan ini terungkap, Wak, keluarga Charlie kayak Hobart, Angela, dan kedua adiknya itu memilih menutup diri dari sorotan publik. Bapaknya Hobart tetap tinggal di Florida katanya, namun menolak untuk diwawancarai soal anaknya. Sementara saudara-saudara perempuan si Charlie, Angela, Jessica, sama Melanie juga sudah menjauh dari media dan berusaha membangun kehidupan baru mereka masing-masing, meninggalkan masa lalu kelam bersama Charlie yang hingga kini pasti masih ngebekas sekali dalam hati mereka. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus tentang Charlie Brandt. Kasus ini tuh mengingatkan kita bahwa trauma yang dipendam bisa jadi bom waktu, Wak, ya. Dari kecil Charlie ini selalu dilarang nangis, dilarang menunjukkan emosinya, sampai akhirnya semua meledak dalam bentuk penghilangan nyawa kayak gini. Kalau aja dulu dia ini dikasih ruang untuk mengekspresikan perasaannya, mungkin ceritanya nggak akan sesadis yang tadi kan, Pak. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jangan pernah meremehkan pentingnya mengekspresikan perasaan atau juga emosi, Pak. Kalau mau nangis aja, nangislah. Kalau mau marah aja. Karena memang mengekspresikan perasaan ini bisa nyelamatin kita dari ledakan emosi yang mungkin akan merugikan diri sendiri atau juga orang lain. Semoga kisah kayak gini tidak pernah terulang lagi ke depannya, kapanpun dan dimanapun. Amin amin alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.